Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irna Vidya Imamah. Saya dari kelas 2C. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memaparkan pasien dengan penderita stroke ringan. Yuk, disimak. Pembahasan yang akan saya bahas pertama adalah mengenai studi kasus, di mana pengertian dari stroke adalah keadaan dengan gangguan neurologis yang terjadi di mana pasokan darah yang akan menuju ke otak mengalami gangguan yang diakibatkan karena adanya sumbatan atau pecahnya dari pembuluh darah. Pembahasan studi kasus selanjutnya adalah mengenai gejala pada penderita stroke ringan. Nah, biasanya gejala yang dialami pertama kalinya pada seseorang itu biasa disebut dengan stroke ringan. Gejala pada penderita stroke ringan yang pertama adalah kelemahan pada otot wajah yang menyebabkan seseorang dengan wajah yang tidak simetris. Yang kedua adalah tidak mampunya seseorang dalam mengangkat lengan ataupun tungkai. Yang ketiga adalah kesemutan pada bagian tubuh yang terkena serangan dari stroke ringan. Dan yang keempat adalah mengalami gangguan pada pandangannya. Yang kelima adalah kesulitan dalam berjalan. Dan yang selanjutnya adalah kesulitan dalam berbicara. Pembahasan studi kasus selanjutnya adalah mengenai faktor risiko yang diderita pada penderita stroke ringan. Faktor risiko pada penderita stroke ringan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok irreversible, yaitu kelompok yang tidak dapat dirubah. Itu mencakup pada umur, jenis kelamin, ras dan etnis, genetik ataupun keturunan. Yang kedua adalah kelompok reversible ataupun kelompok yang dapat diubah karena gaya hidup seseorang. Yang pertama dibagi menjadi aspek behavior, yaitu minuman alkohol, merokok, pemakaian obat-obatan. Selanjutnya adalah aspek dari fisiologi, yaitu memiliki riwayat penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan sebagainya. Pembahasan studi kasus selanjutnya adalah mengenai stroke berulang atau sekunder, di mana seseorang yang pernah terkena stroke ringan sebelumnya akan memiliki risiko untuk terkena stroke sekunder, di mana keadaan ini bisa lebih fatal dari stroke yang pertama, yang diakibatkan dari bertambah luasnya kerusakan pada otak yang terjadi akibat serangan stroke yang dialami pada sebelumnya. Pembahasan studi kasus selanjutnya adalah mengenai akupuntur. Akupuntur adalah pengobatan yang efektif dalam menangani kasus stroke. Dengan pengobatannya menusuk dengan jarum, menghasilkan perbaikan kondisi tubuh dari klien. Salah satunya ditandai dengan terjadinya peningkatan pada kekuatan ototnya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai penjelasan dari subjek atau klien. Yang pertama yang akan dibahas adalah identitas dari klien, dan yang kedua adalah kejadian yang membuat klien menderita stroke ringan. Pembahasan dari penjelasan identitas klien yang pertama adalah beliau berinisial S yang lahir di Jakarta 14 Agustus 1964. Beliau berumur 58 tahun saat ini. Beliau tidak memiliki pekerjaan sebelum terkena stroke maupun sesudah terkena stroke. Yang biasa dilakukan beliau saat sebelum terkena stroke adalah membantu pekerjaan rumah seperti menggosok, mencuci, dan sebagainya. Penjelasan mengenai subjek atau klien mengenai kejadian yang membuat klien menderita stroke ringan bukan karena kecelakaan yang dialaminya, akan tetapi pada tahun 2016 atau 2017 ketika klien berusia 52 atau 53 tahun saat klien melakukan kegiatan menjemur pakaian di sore hari, lalu klien terkena air hujan, di mana dari air hujan itu menyebabkan klien demam saat malam harinya. Lalu klien istirahat, dan ketika keesokan paginya secara tiba-tiba tangan bagian kiri hingga kaki bagian kirinya tidak dapat digerakkan, sehingga klien dan anggota keluarganya mengantarkan klien untuk ke klinik terdekat. Dan dengan diagnosis dari dokter bahwa klien terkena stroke ringan dari gejala yang sudah tampak dari klien tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah tentang analisis. Analisis di sini mengenai otak. Otak yang memiliki kaitannya dengan stroke ringan yang diderita dari pasien atau klien. Yang pertama, dalam otak memiliki bagian lobus
frontalis di mana memiliki peran dalam kemampuan abstrak, nalar, dan emosi. Yang kedua ada lobus temporalis yang memiliki peran dalam impuls pendengaran. Yang ketiga ada lobus parietalis yang memiliki peran dalam menafsirkan sensasi, sentuhan, dan gerakan tubuh. Yang keempat adalah lobus occipitalis yang memiliki peran dalam impuls penglihatan atau dalam melihat. Yang selanjutnya adalah lobus limbik yang memiliki peran dalam mengatur emosi, dan yang terakhir adalah cerebellum yang memiliki peran penting dalam koordinasi. Dalam hal ini, beberapa gejala yang dialami dari penderita stroke ringan, mulai dari stroke yang pertama maupun yang stroke yang kedua, dengan ada kaitannya dengan beberapa bagian dari otak yang memiliki gangguan. Gejala yang dialami dari klien yang pertama adalah tidak dapat bergerak pada beberapa bagian tubuh, mulai dari kaki hingga ke tangan pada bagian kiri. Itu untuk stroke yang pertama. Lalu yang stroke yang kedua adalah klien tidak dapat menggerakkan seluruh bagian tubuhnya, ditambah dengan klien mengalami kesulitan dalam hal berbicara. Hal ini membuktikan bahwa beberapa bagian dari otak mengalami gangguan, mulai dari lobus frontalis di mana klien tidak dapat atau mengalami kesulitan dalam berbicara, berekspresi, atau mengalami kerutan terhadap wajahnya. Lalu cerebellum di mana klien kesulitan dalam berjalan, klien bahkan pernah mengalami jatuh karena sedang berlatih untuk berjalan kembali. Lalu adalah parietalis di mana pasien tidak dapat menggerakkan beberapa bagian tubuhnya, bahkan seluruh bagian tubuhnya pada stroke yang kedua. Lalu beberapa bagian yang lain menunjukkan bahwa klien masih baik bagian otaknya, seperti pendengaran, penglihatan, pemahaman, pengaturan emosinya, limbik, terus temporalis, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah analisa mengenai stroke ringan yang diderita dari klien. Yang pertama adalah kejadian yang membuat klien mengalami stroke ringan. Kejadian ini bukan karena kecelakaan, namun kejadian ini terjadi ketika klien sedang melakukan menjemur pakaian pada sore hari. Lalu klien terkena air hujan yang menyebabkan klien terkena demam setelah menjemur pakaian itu. Lalu klien istirahat, akan tetapi keesokan harinya pada saat paginya klien secara tiba-tiba tidak bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Jadi sekujur kaki hingga tangannya bagian kiri doang, bagian kiri saja tidak dapat digerakkan. Lalu klien dibawa oleh anggota keluarga dari klien untuk ke klinik terdekat, sehingga muncullah diagnosa dokter yang mengatakan bahwa klien terkena stroke ringan dari gejala yang telah nampak dari klien tersebut. Kejadian ini pada tahun 2016 atau 2017 saat klien berusia 52 atau 53 tahun. Lalu selanjutnya adalah gejala dari klien ini. Gejala klien yang pertama adalah tadi bahwa klien tidak bisa menggerakkan kaki hingga tangannya pada bagian kiri saja. Jadi bagian mukanya baik-baik saja, masih normal, dan bagian kanannya juga masih normal. Gejala pada stroke yang pertama seperti itu. Lalu stroke yang kedua, gejala yang nampak dengan kurun waktu yang lumayan lama. Setelah 3 tahun penyembuhan dari klien tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya secara tiba-tiba. Bahkan klien mengalami klien mengalami kesulitan dalam hal berbicara. Faktor risiko yang dialami dari klien lebih kepada bersifat irreversible. Kenapa? Karena usia. Usia saat klien mengalami stroke yang pertama adalah ketika klien berusia 52 atau 53 tahun. Itu sudah masuk kepada usia lanjut. Lalu dan jenis kelamin. Akan tetapi klien dalam hal riwayat penyakit yang diderita dari keluarga sebelumnya tidak ada.
Jadi cukup pada indikasi dari umur klien dan jenis kelamin dari klien. Mengapa reversible atau kelompok yang bisa diubah tidak termasuk? Karena klien tidak pernah merokok, klien tidak pernah minum obat-obatan terlarang, minum alkohol, tidak pernah diet yang tidak sehat, juga klien tidak mengalami atau tidak mempunyai riwayat penyakit. Jadi menyebabkan klien cukup pada bisa dianalisis bahwa klien masuk ke kelompok yang irreversible atau kelompok yang tidak dapat diubah. Lalu selanjutnya adalah klien mengalami stroke yang kedua kalinya, yang dapat disebut dengan stroke berulang atau stroke sekunder, di mana saat klien tahun 2016 atau 2017 secara tiba-tiba mengalami stroke ringan dengan beberapa bagian tubuh saja dan melakukan pengobatan dengan cara yang tradisional. Nah, jadi klien tidak ke rumah sakit, klien tidak melakukan CT scan, klien tidak. Jadi saat pertama kali ke klinik terdekat, saat didiagnosa dari dokter bahwa klien mengalami stroke ringan, diberikan obat-obatan. Lalu selanjutnya itu klien melakukan pengobatan urut, klien melakukan pengobatan akupuntur, klien melakukan pengobatan dengan mendatangi klinik Cina yang diberikan obat-obatan herbal. Cukup efektif pengobatan akupuntur yang dilakukan yang banyak itu, namun penyembuhan yang terjadi setelah kurun waktu kurang lebih 3 tahun, jadi saat pandemi 2020 mungkin karena keterbatasan aktivitas yang ditetapkan dari pemerintah membuat klien secara tiba-tiba mengalami stroke yang kedua. Bahkan keadaan yang dialami dari klien lebih parah dibandingkan keadaan sebelumnya, di mana klien tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya. Anggota tubuhnya tidak dapat digerakkan, bahkan klien tidak mengalami kesulitan dalam hal berbicara, walaupun dalam hal penglihatan, dalam hal pendengaran, juga dalam menanggapi obrolan dari orang sekitar klien masih paham. Itu klien masih cukup baik, namun dalam hal klien tidak dapat menggerakkan seluruh anggota tubuhnya, klien juga tidak kesulitan dalam berbicara. Jadi stroke berulang ini mengalami keadaan yang lebih fatal sebenarnya dibandingkan stroke yang dialami saat pertama kali. Selanjutnya pembahasan mengenai analisa dari akupuntur yang dilakukan dari klien. Klien mengalami stroke ringan sebanyak 2 kali. Stroke ringan yang dialami pada pertama kalinya dengan gejala yang berbeda, yaitu tangan hingga kaki pada bagian kiri dari klien tidak dapat bergerak. Namun saat yang stroke yang kedua, klien tidak dapat bergerak sama sekali untuk semua anggota tubuhnya. Pengobatan yang dilakukan pada klien yaitu akupuntur yang dilakukan pada stroke pertama maupun stroke kedua cukup efektif yang dilakukan pada stroke yang pertama karena klien sembuh dengan kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Lalu saat stroke yang secara tiba-tiba kembali datang pada klien, akupuntur itu tidak cukup efektif dalam penyembuhannya sehingga dari tahun 2020 sampai saat ini klien tidak mengalami banyak perubahan dari stroke yang dialaminya. Saran yang bisa saya berikan atas kejadian yang dialami dari klien adalah motivasi yang terus diberikan dari keluarga cukup baik sehingga klien memiliki keinginan untuk terus melakukan pengobatan walaupun klien tidak mau untuk rumah sakit seperti urut, akupuntur, minum obat-obatan herbal. Setidaknya klien dengan kejadian ini klien tidak ada pengaruh di mana emosinya terganggu dan menyebabkan klien jadi menyendiri. Itu tidak terjadi pada klien ini. Namun pada saran yang kedua dari saya adalah klien harus melakukan pengobatan sesuai prosedur dari rumah sakit, di mana klien harus melakukan CT scan yang bisa membuat klien mengetahui ataupun anggota keluarganya mengetahui bahwa yang terjadi dari klien ataukah penyumbatan ataupun pecahnya dari pembuluh darah, sehingga klien bisa melakukan pengobatan sesuai dari
CT scan yang telah dilakukannya, sehingga ada kemungkinan mudahnya untuk pengobatan selanjutnya untuk dilakukan. Sekian atas pemaparan video yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada informasi atau perkataan saya yang kurang tepat bahkan salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.